Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan. Berjumpa lagi dengan Bapak di video pembelajaran pendidikan agama Islam. Dalam pertemuan kali ini Bapak akan memberikan materi kepada kalian, yaitu tentang ibadah haji. Sebelum dimulai, mari kita awali dulu dengan berdoa. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Pertama kali Bapak akan membahas tentang pengertian haji. Secara bahasa, haji berasal dari kata haj, yang berarti menyengaja sesuatu. Sedangkan menurut istilah, haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah untuk melakukan ibadah haji sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada. Melaksanakan haji tidak boleh meninggalkan aturan yang telah ada. Apabila melanggar, maka wajib membayar denda atau dam. Bahkan jika yang dilanggar adalah rukun, maka haji atau umrohnya yang dilakukan tidak sah atau batal. Dalil yang menjadi dasar diwajibkannya haji bagi orang yang mampu terdapat dalam surat Al-Imran ayat 97 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man syafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Artinya, padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Ya. Jadi untuk dalil yang dibuat pedoman yaitu terdapat dalam surat Al-Imran. Untuk pengertian dalil ini nanti akan Bapak terangkan di materi berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke syarat wajib haji. Apa saja syaratnya? Pertama, beragama Islam. Ini pasti jika orang berhaji dia tidak beragama Islam, ya otomatis hajinya batal. Karena haji ini termasuk rukun Islam yang nomor 5. Berikutnya yaitu baligh. Artinya baligh adalah sudah dewasa. Baligh ini untuk orang laki-laki ditandai dengan mimpi basah, sedangkan untuk perempuan adalah keluarnya darah haidh. Jika anak kecil yang berangkat haji dia itu belum balik, maka nanti waktu dewasa dia wajib mengulang ibadah hajinya. Yang ketiga, berakal atau tidak gila. Ya, syarat yang ketiga ini sudah pasti benar. Mengapa? Karena ibadah haji banyak sekali manasik atau kegiatan-kegiatan yang sangat luar biasa, butuh keilmuan dan butuh pengetahuan. Bagi mereka orang gila, ya otomatis ibadah hajinya batal. Yang keempat, merdeka. Artinya tidak boleh orang budak atau hamba saya untuk melaksanakan ibadah haji. Yang terakhir, yang kelima, syaratnya adalah mampu, yakni berbadan sehat serta mempunyai uang untuk mengadakan perjalanan, dan bagi keluarga yang ditinggalkan ketika melaksanakan ibadah haji. Haji ini berbeda sekali dengan rukun Islam seperti sholat, puasa, zakat. Perbedaannya adalah di syarat nomor 5. Bagi yang dihukumi wajib adalah orang yang mampu. Jika kita tidak mampu, mungkin kita orang miskin, orang yang tidak punya harta, maka tidak ada kewajiban untuk berangkat ibadah haji. Ya. Berikutnya Bapak akan masuk ke rukun haji. Apa saja rukun haji? Ya, ini terdapat 6. Pertama, ikhram disertai niat.
Kedua, wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Haji sampai terbit fajar tanggal 10 bulan Haji. Ketiga, tawaf ibadah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Syarat tawaf menutup aurat, suci dari hadas dan najis, dimulai dari posisi Ka'bah di sebelah kiri. Yang keempat, sa'i atau lari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah dilakukan 7 kali. Yang kelima, bercukur untuk tahallul. Yang terakhir, tertib. Ini yang macam-macamnya rukun haji. Rukun haji ini tidak boleh digantikan oleh orang lain. Jadi wajib siapa orang yang naik haji atau ibadah haji untuk melaksanakan rukun haji. Berikutnya yaitu wajib haji. Apa saja wajib haji? Pertama, berpakaian ihram dari miqat. Waktu dan tempat telah ditentukan. 2. Bermalam di Muzdalifah pada tanggal 10 Zulhijjah. 3. Bermalam di Mina. 4. Melontarkan 3 jumroh, yaitu jumroh ula, wusta, dan aqobah dengan 7 batu kecil satu persatu. 5. Melakukan tawaf wada. 6. Tidak melaksanakan perbuatan yang diharamkan waktu ihram haji atau ihram. Sekarang sunnah haji. Sunnah haji yaitu melakukan ifrad. 2. Membaca talbiyah dengan keras bagi kaum lelaki setelah membaca talbiyah. 3. Berdoa setelah membaca talbiyah. 4. Membaca zikir waktu tawaf. 5. Sholat 2 rakaat setelah tawaf. 6. Masuk Ka'bah. Itu sunnah ya. Sekarang masuk ke macam-macam haji. Macam-macam haji itu ada 3. 1. Haji ifrad, artinya haji yang mendahulukan niat haji saja. Jadi haji ifrad itu orang muslim yang berangkat haji, dia tujuannya mendahulukan haji yang diutamakan. Kedua, haji tamattu adalah haji mengedepankan niat haji untuk umroh, setelah itu niat untuk haji sendiri. Yang ketiga, haji qiron ialah berniat haji yang dibersamakan dengan umroh. Haji qiron ini jamaah hajinya itu berbarengan, jadi dia berangkat melaksanakan ibadah haji sekaligus umroh. Kemudian materi yang Bapak sampaikan tentang haji yaitu larangan bagi orang yang dalam ihram. Jadi ihram ini tadi termasuk rukun haji, maka terdapat larangan-larangan yang harus dilaksanakan. Apa saja? 1. Memakai pakaian yang berjahit bagi laki-laki. 2. Menutup kepala bagi laki-laki. 3. Menutup muka dan telapak tangan bagi wanita. 4. Memakai bau wangi-wangian, minyak rambut baik laki-laki maupun perempuan. 5. Mengadakan nikah. 6. Memotong rambut atau bulu badan yang lain atau kuku. 7. Bersetubuh. 8. Berburu atau membunuh binatang darat walaupun halal. Itu ya larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang ihram. Sekarang kita masuk ke dam. Dan dalam haji, dam ini artinya denda. Ini diberikan kepada orang yang tidak melaksanakan wajib haji. Apa saja dendanya? Pertama syarat-syaratnya dulu ya. Syarat-syarat dam: tingkat umur, kambing, biri-biri atau kibas yang berumur 2 tahun. 2. Sapi atau kerbau yang berumur 2 masuk ke 3 tahun. 3. Unta yang berumur 5 masuk ke 6 tahun. 2. Kondisi badan hewan sehat, gemuk, serta tidak cacat. Jadi dam ini harta atau hewan yang dikeluarkan untuk menebus kesalahan atau ketika jamaah haji tidak melakukan kewajiban haji, makanya itu disebut dam. Ini yang dirupakan dam itu yaitu kambing, sapi, dan unta. Macam-macam dam dalam ibadah haji itu ada 5. 1. Dam terbit dan takdir. 2. Dam terbit dan takdil. 3. Dam takhir dan takdir. 4. Dam takhir dan takdil. 5. Dam khusus. Pengertiannya ini Bapak terangkan. Dam terbit dan takdir adalah
bagi orang yang meninggalkan salah satu dari wajib haji, yaitu dam dengan menyembelih kambing, kerbau, sapi, atau unta sesuai ketentuan. Apabila tidak bisa, maka harus menggantinya dengan puasa 10 hari. 3 hari pada tanggal 6, 7, dan 8 Dzulhijjah. Kemudian 7 hari lagi dapat dirasakan di negara masing-masing. Itu yang pertama, dam terbit dan takdir. Berikutnya dam terbit dan takdil, yaitu dam yang disebabkan terhalang masuk Mekah karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, seperti adanya peperangan, padahal mereka sudah memakai pakaian ihram. Bila itu terjadi, mereka boleh menanggalkan pakaian ihram berganti dengan pakaian biasa. Untuk itu mereka membayar dam berupa menyembelih seekor kambing. Dan jika tidak, maka boleh diganti dengan memberi makan fakir miskin di tempat mereka mengalami kesulitan. Ya, itu ya pengertiannya. Yang ketiga, dam takhir dan takdir. Dam ini terjadi apabila seseorang melakukan pelanggaran seperti memakai wangi-wangian, kosmetik, memotong rambut, jenggot, kuku, serta memakai pakaian berjahit. Damnya adalah menyembelih kambing atau puasa 3 hari di Mekah atau di negara masing-masing, atau memberi makan 6 orang fakir miskin. Ya. Selanjutnya yaitu dam takhir dan takdil. Artinya, dam ini terjadi apabila membunuh binatang buruan atau memotong pohon di tanah haram. Cara membayar damnya adalah dengan menyembelih hewan yang telah dibunuhnya. Apabila hal ini sulit ditemukan hewan yang serupa, maka diganti dengan taksiran harga hewan tersebut, atau berpuasa yang dapat diganti dengan harga pokok bahan makanan sehari 8 on. Yang terakhir, dam khusus, yaitu dam ini terjadi apabila adanya pelanggaran yang berupa bersetubuh. Dam atas pelanggaran tersebut adalah menyembelih unta, kerbau, atau sapi. Apabila tidak mampu, maka diganti dengan menyembelih 7 ekor kambing. Jika tidak mampu mencari kambing, dapat diganti dengan bahan pokok yang seharga dengan unta. Itu ya pengertian dam dalam ibadah haji. Berikutnya yaitu perbedaan haji dan umroh. Apa perbedaannya? Umroh merupakan bentuk ibadah di tanah suci Mekah yang hukumnya fardu ain. Perbedaan haji dan umroh terletak pada rukun dan wajib umroh. Apabila rukun umroh yaitu ihram, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib, dan wajib umroh ihram dan wajib umroh ihram dari mikot dan menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan dalam haji. Itu perbedaannya. Berikutnya hikmah haji dan umroh apa saja, yaitu 1. Meneladani sejarah peradaban Islam. 2. Melatih kita agar tidak diperbudak oleh harta. 3. Meningkatkan persatuan antar sesama umat Islam. 4. Menambah wawasan tentang dunia Islam. 5. Melatih kesabaran. 6. Meningkatkan rasa egaliter atau sesama manusia memiliki derajat yang sama. 7. Mendorong manusia untuk giat bekerja karena haji memerlukan biaya yang banyak. 8. Membangkitkan semangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja yang Bapak sampaikan tentang materi haji. Nanti untuk penjelasannya, kalau di video ini kurang jelas, akan Bapak berikan pada materi tatap muka, karena Bapak dibatasi durasi, tidak bisa panjang lebar untuk memberikan keterangan di video ini. Ini Bapak berikan pada kalian secara garis besar saja. Jangan lupa Bapak membutuhkan dukungan kalian dengan cara subscribe video Bapak, supaya Bapak bisa membuat video-video berikutnya yang lebih menarik. Ingat, subscribe tidak membayar atau gratis, sehingga ketika kalian subscribe maka Bapak akan lebih semangat lagi. Sekian dari Bapak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.